Halo, selamat pagi. Sekarang aku lagi nyiapin peralatan sekolah buat si Andi, anak kedua aku. Habis mandi juga sih, aku udah rapi. Kalau papanya anak-anak sama anakku yang pertama barusan udah berangkat. Sorry nggak bisa ngerekam mereka pas lagi sibuk-sibuknya, soalnya takutnya malah telat. Aduh, sorry berisik ya. Takutnya mereka telat. Nah, sekarang tinggal anakku yang kedua, si Embi, yang belum bangun. Sampai nunggu dia bangun, aku nyiapin peralatan sekolah dia dulu. Aku nyiapin, aduh taruh di mana ya ini? Rempong banget. Kalau di Korea, anak-anak yang sebelum TK apa sih bilangnya, kindergarten kali ya, nyiapin rantang makannya buat dia makan di sekolahan, minumnya, sendoknya, gelas buat sikat giginya, apa lagi ya, sarung sapu tangannya. Jadi semua disiapin dari rumah. Ya nanti di sana dia tinggal pakai aja. Ntar kalau udah selesai kan pulang sekolah tuh dalam keadaan kotor, dimasukin lagi ke tas. Sarung tangannya mah dimasukin lagi di tas. Gitu. Nyari sarung tangan dulu dari kemarin. Good morning, Mi. 일어나. 학교 가야지. 응? 가자. 한라키즈? 한라키즈 갈 거죠? 알았어. 우리 한라키즈 가자. 일어서. 굿모닝 해봐. 나달 고장난 비비? 다시. 나달 고장난 bibi. Nah, sekarang anakku udah selesai, dia siap berangkat ke mana? Ke Orinichi atau ke sekolahnya dia. Selamat pagi, Mbi. Selamat pagi, Mbi. Nada. Dia kayaknya lagi seneng nih hari ini. Nyanyi apa tahu dia. Selamat pagi, Mbi. Udah yaudah berangkat yuk, ntar kesiangan lagi. Halo Mbi, annyeong ya Bang. Selamat pagi. Mbi mau berangkat ke sekolah. Ke sekolah mau ngapain deh? Bukan mau belajar, mau main. Chan. 내려갑니다. 이거 네. 자, 눌러볼게요. 네 눌러주세요. 네. 네. 지하 1층. 은비 어디 갈 거예요? 은비 어디 갈 거예요? Sekarang saatnya aku antar si Embi buat berangkat ke sekolah. Si Embi nih ya, jujur aja, tiap hari kesiangan. Karena apa? Anaknya males bangun pagi. Kalau dibangunin marah-marah, nangis. Jadi mau nggak mau, aku selesaiin dulu kerjaan rumah, baru aku bangunin dia. Akunya rapi dulu, baru aku bangunin dia. Aku mandiin. Kali dia sarapan, kalau nggak roti, susu, terus langsung berangkat. Sama kan, aku seperti ibu-ibu yang lain. Kalau pagi ya repot. Naik deh. Cuaca dingin katanya hari ini. Simbi ngerasa dingin, padahal dia tuh trainingnya udah tebel loh, yang dalamnya ada apa sih, ada bahan penghangatnya. Nah, sekarang aku udah nganterin Simbi ke sekolah. Lalu tugasku selanjutnya adalah apa? Aku harus ke sekolahan, calon sekolahannya si Embi yang baru. Soalnya kan di sini Embi cuman kayak
sekolah bermainnya, kayak bukan sejenis TK sih ya, kayak apa ya, kids garden gitulah, cuman buat main-main sama teman-temannya. Nah, karena dia tahun depan udah beranjak ke 4 tahun, kalau untuk ukuran Korea kan 5 tahun. Jadi dia harus pindah ke sekolahan taman kanak-kanak yaitu TK. Nah, kebetulan kemarin aku sudah telepon ke sekolah, maksudnya calon sekolahnya dia yang baru, untuk ngedaftarin. Cuman kalau di Korea itu ngedaftarinnya kan kayak apa ya? Kayak untung-untungan ya, yang kalau misalnya nggak beruntung ya dia nggak bisa masuk ke sekolah itu. Jadi aku daftar dulu, kalau seandainya beruntung anakku bisa masuk ke sekolah itu gitu loh. Kalau di Indonesia aku nggak tahu ya sistem pendaftaran TK-nya kayak gimana, tapi yang jelas kalau di Korea kayak gitu. Kalau misalnya dia pengen masuk ke sekolah TK yang dia mau, dia harus daftar dulu. Kalau seandainya dia masuk ke urutan, dia bisa masuk. Kalau enggak ya dia harus ke sekolah lain. Oke, yuk ikutin ya. Aku sekarang mau ke sekolahan barunya Simbi. Ini dia sekolahan barunya Simbi. Lumayan besar sih dia, kalau nggak salah ada 5 tingkat deh. Katanya sih semuanya di sini lengkap, cuman untuk masuk ke sini agak sulit katanya. Yuk, masuk ya. Gila, dalamnya besar banget guys, keren loh. Cuman aku harus lepas sepatu. Terus gimana ya? Pakai. Di dalam ruangan sejenis aula ini, semua calon orang tua wali murid TK diberikan penjelasan tentang persyaratan dan tata cara untuk dapat masuk ke sekolahan TK ini. Selain itu, diberikan berbagai informasi baik sistem pendidikan yang dipakai atau kelebihan dari fasilitas-fasilitas di dalam gedung itu sendiri. Serta tidak lupa juga diberikan informasi biaya apa saja yang harus dibayarkan oleh orang tua dan berapa besar tunjangan biaya pendidikan yang bisa didapat dari pemerintah Korea itu sendiri. Guys, karena calon sekolahnya Mbi ini berebut ya, jadi siapa cepat dia dapat. Di sini cuman nerima 20 orang untuk anak umur 4 tahun. Jadinya aku buru-buru untuk ngisi formulir. Aku harus daftar hari ini juga. Ini ruang-ruangnya sekolahnya Simbi, calon sekolahnya Mbi. Ternyata gila, bagus banget, pantesan berebut. Ternyata sekolahnya keren. Luas banget lagi guys, luas. Jadi kayaknya aku harus masukin sini. Pokoknya aku harus masukin dia ke sini. Nggak mau tahu. Di dalam berebut loh guys. Ini toiletnya ini bersih banget. Ukurannya pun disengajakan seukuran anak-anak loh guys. Fasilitas kolam renangnya ternyata nggak dalam, jadi aku rasa cukup aman. Oh, si Simbi pasti suka banget nih kesini. Ini fasilitas karya dengan tanaman-tanaman atau pokoknya yang berbau natural. Mungkin bila mendengar penjelasan aku, sekilas sepertinya, kok masuk TK aja ribet banget ya? Ya memang seperti itu. TK juga termasuk sarana pendidikan. Jadi yang namanya sarana pendidikan itu, baik dan buruknya akan berdampak pada anak-anak itu sendiri. Jadi walaupun TK pun, kita tidak bisa dianggap sebagai sarana tempat bermain saja, seperti kebanyakan orang mendefinisikan arti TK itu sendiri. Karena berawal dari TK itulah anak-anak Korea dididik kebiasaan-kebiasaan bersikap dan kebiasaan-kebiasaan belajar. Walaupun masih dalam tingkat yang ringan, tetap saja dididik untuk terbiasa konsen pada makalah dan tidak cepat merasa bosan untuk belajar. Juga tidak merasa bosan untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi jangan heran kalau kebanyakan dari anak-anak kecil Korea itu
benar-benar super hiperaktif dan selalu ingin melakukan kegiatan apa saja yang dapat membuatnya dapat turut andil. Ini restorannya mungkin buat masak ya, tempat masak, dapur.